Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di meja gue udah ada laptop HP Spectre X360 14IF2000 TU. Namanya agak panjang sih. Jadi di review ini gue singkat aja jadi XP Spectre X360 atau XP Spectre lah ya. Seperti itu. Nah, singkat aja nih, sebelum lebih dalam, si laptop ini pakai prosesor Intel Core i7 generasi 13. Terus dia punya RAM 32 GB, penyimpanannya SSD 2 TB. Selain itu, layarnya juga udah pakai layar OLED dan resolusinya tuh 3000 x 2000 pixel. Dia sih nyebutnya 3K 2K display gitu. Buat ukurannya sendiri dia 13,5 inci. Sebenarnya dari spesifikasi yang dikasih tuh udah cukup garang, sangar gitu buat dipakai kerja. Laptop ini tuh sebenarnya diperuntukkan untuk bisnis nih, lebih ke arah ya buat eksekutif gitu karena desainnya juga elegan. Nah itu dia sekilas mengenai XP Spectre X360 14IF2000 TU. Nah langsung aja nih kita ulas si laptop ini. Sebelum kita mendalam, tentunya kita bakal bahas desainnya dulu nih. Dari desainnya, pada saat pertama kali gue pakai, ini gue ngerasa feel-nya premium banget, bodinya tuh solid materialnya. Terus juga dia punya ukuran yang cukup tipis dengan bobot yang masih enteng. Ukurannya sendiri berada di dimensi 29,8 x 22,4 kali 1,69 cm. Terus juga beratnya ini di 1,36 kg buat si laptop ini. Untuk materialnya sendiri, si laptop ini pakai material metal di seluruh bodinya, baik itu bagian depannya, di bagian keyboardnya sini, terus di bagian bawahnya. Pokoknya feel-nya terasa solid gitu ya. Terus juga pada saat dipegang, gue seneng laptop ini nggak mudah nempel sidik jari gitu. Bukan yang laptop-laptop cepet kotor. Di bagian depan sini ada logo HP emboss, yang mana ini ngasih feel premium gitu, elegan di bagian desainnya. Selain itu, yang gue seneng dari laptop ini adalah desainnya tuh bentuknya nggak purely kotak gitu ya, karena di bagian sisinya agak kayak, bisa dibilang kayak trapesium gitu bentuknya. Bisa kalian lihat sendiri di bagian kanan kiri atas ini dia kayak agak bukan ngelengkung sih, patah gitulah. Nah, kalau di sini juga dia ngasih port nih, di bagian kanan itu ada port USB Type-C, ada 2, sama ada slot micro SD di bagian kanannya. Nah, kalau buat di bagian kirinya dia ada slot HDMI sama slot jack audio 3,5 mm. Sebenarnya kalau dari segi ukuran kan ini ringkas ya, cuma sayangnya dia cuma ngasih slot USB Type-C cuma 2 aja gitu di bagian kanannya. Itu pun kalau kita pakai ngecas jadi sisa 1 gitu, yang mana ini agak dikit banget gitu ya buat slotnya. Jadi ya minimal kalau misalnya kalian beli laptop ini, otomatis kalian harus beli USB hub buat nambahin konektivitas lainnya. Misalkan kalian mau nyambung ke kabelan, terus juga kalian mau pakai keyboard, rata-rata kan keyboard sama mouse sekarang tuh belum banyak yang pakai USB Type-C, masih pakai USB port yang biasa gitu. Jadi ya ini sedikit kekurangannya di bagian portnya gitu, mungkin bisa diatasi dengan cara seperti itu. Tapi dengan port yang minimalis ini, kelihatannya sih dia semakin simple banget gitu desainnya, seperti itu. Kalau buat keyboardnya sendiri dia karena ini keyboard bisnis, dipakainya buat kerja, ukurannya standar gitu ya, posisinya nggak ada numpad gitu di bagian kanannya. Terus di bagian keyboard ini menariknya dia punya tombol sidik jari, sensor fingerprint di sebelah tombol arrow di bagian kanan bawah. Buat tombol powernya sendiri dia berada di bagian kanan atas, tapi dia nggak di paling kanan banget, jadi dia kayak sebelum delete gitu ya. Jadi kita pada saat ngetik nggak otomatis ngeklik si tombol powernya kalau buat desain. Kalau buat ngetik gimana feelnya juga clicky ya, tactile gitu, kayak enak gitu dipakai, nyaman buat ngetik lama-lama juga. Terus dia juga punya touchpad yang ukurannya cukup luas nih. Buat keyboardnya juga udah dilengkapi LED backlit, jadi misalkan kalian pakai di ruangan gelap gitu aman ya, nggak perlu senter tambahan mungkin. Jadi dipakai di dalam kondisi apapun, keyboardnya masih enak gitu. LED backlit-nya pun bisa diatur tingkat kecerahannya sesuai sama kondisi ruangan kalian ngetik gitu. Terus kalau di laptop ini juga kalian lihat di bagian kanan itu ada tulisan Bang & Olufsen. Di sini Bang & Olufsen ini artinya dia nih, si laptop ini speakernya tuh di providing sama si Bang & Olufsen. Speakernya sendiri ada quad speaker ya di bagian bawah
Nah, walaupun dia di bagian bawah, laptop ini kan kayak ada penyangganya, jadi dia nggak tekan gitu, nggak bikin mendem gitu. Suaranya masih bisa didengar dengan baik gitu untuk kualitas suaranya. Untuk kualitas suaranya juga cukup oke, di fullin dia nggak ada distort atau treble yang bikin sakit gitu di kuping, masih aman seperti itu. Itu dia buat bagian desainnya yang menurut gue sangat minimalis banget gini ya. Saking minimalisnya, portnya terasa sangat sedikit banget gitu. Jumlah portnya kalau dihitung-hitung sih cuma ada 5 lubang ya gitu. Tapi sayang kalau ngomongin desain juga nih ada beberapa yang harus diperhatikan lagi. Misalkan kayak bagian engselnya nih. Nah, pada saat posisi ditutup, kita tuh jadi kayak butuh effort lebih buat buka si laptop ini. Karena kita harus buka pakai 2 tangan gitu ya, ditahan. Kalau dibuka pakai 1 tangan tuh agak susah ngebukanya seperti itu. Yang mana ini tandanya engselnya tuh fleksibilitasnya nggak sebaik itu sepertinya. Nggak seluas itulah sebenarnya mungkin bisa diartiin seperti itu. Buat si engsel layar laptop ini. Nah jadi kalau ngomongin desain, kesimpulannya sih desainnya sebenarnya udah cukup oke nih. Udah terasa premium banget feel-nya, cuma sayang masih kurang diimbangi sama port USB yang minimalis banget, sama engselnya tuh agak susah dibuka pakai 1 tangan seperti itu. Itu dia buat desainnya. Yuk kita lanjut lagi ke bagian layarnya. Laptop ini punya layar yang di awal gue udah bilang pakai layar OLED yang udah mendukung touchscreen juga. Terus juga dia punya resolusi 3000 x 2000 pixel. Nah ukurannya sendiri 13,5 inci. Nah buat touchscreen-nya sendiri udah mendukung multi touch. Jadi kalian bisa pakai lebih dari 1 jari seperti itu. Nah kalau buat bezelnya sendiri tuh udah tipis-tipis banget ya, di bagian kanan, atas, ataupun bagian bawah. Terus juga di bagian atasnya dia punya kamera, alias dia punya webcam gitu. Nah si layarnya ini juga udah dilapisin sama anti-reflection Corning Gorilla Glass NBT. Jadi layarnya punya perlindungan tersendiri buat masalah ketahanan. Terus juga dia punya low blue light, fitur low blue light yang mana misalkan kalian pakai di ruangan gelap gitu masih sangat nyaman pada saat gue pakai, tapi si kecerahannya diatur ke yang paling rendah. Nah kalau buat kecerahannya sendiri ini sebenarnya ngedukung sampai 500 nits. Nah terus juga dia ngedukung warna DCI-P3 100%, klaimnya seperti itu. Untuk layarnya sendiri selama gue pakai sehari-hari gue nggak ngerasain ada masalah, bahkan gue ketolong banget sama si layar yang touchscreen. Jadi kadang gue pada saat pakai tuh tinggal scroll aja gitu, nggak usah pakai touchpad seperti itu. Terus juga responsivitasnya bagus, nggak ada lag kayak gitu. Jadi terasa seamless banget. Tapi sayangnya sebenarnya di dalam paket pembelian ini ada touchpad-nya ya, touchpen-nya. Cuma untuk unit yang gue review ini gue nggak kebagian touchpad-nya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang beli ini mungkin nanti bakal dapat touchpad-nya seperti itu. Nah, si layar laptop ini juga kan gue bilang tadi buat bisnis gitu. Seperti namanya juga X360 yang mana bisa diputer sampai 360 derajat laptop ini. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, engselnya nggak seluas itu, tapi pas gue pakai laptop ini misalkan mau diputer sampai 360 derajat kayak berasa tablet itu masih aman ya. Ngomongin layarnya juga nih, tadi kan kalian tahu si XP Spectre ini kan punya kode X360 yang mana X360 itu mungkin berarti dia bisa diputer sampai 360 derajat. Kan teman-teman mau presentasi ini tinggal diputer aja 360 derajat, atau teman-teman mau nonton film merasa terganggu gitu kayak ngeliat ada si keyboardnya, jadi kalian tinggal puter aja si laptopnya sampai 360 derajat, jadi nyaman gitu buat dinonton. Nah kalau ngomongin nonton, kualitas layarnya gue rasa warnanya tuh bagus banget, vibrant banget, vivid gitu, warnanya realistis gitu gue ngerasanya, feel-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya ukurannya kecil gitu di 13,5 inci, tapi pada saat dipakai buat nonton itu terasa nyaman banget di mata gitu, nggak yang tajam gitu, nggak enak dipandang gitu. Pokoknya enak sih laptop ini dipandang, bahkan berlama-lama seperti itu. Untuk layarnya sendiri gue sih nggak ada masalah yang berarti gitu. Gue rasa si laptop ini layarnya udah cukup bagus banget, bahkan dipakai di luar ruangan dia itu masih bisa nampilin konten dengan jelas gitu di berbagai sudut pandang. Misalkan agak ke kanan, agak ke kiri gitu, masih nyaman banget dipakai, jadi viewing angle-nya bagus seperti itu. Terus juga udah touchscreen, jadi memudahkan kalian misalkan mau presentasi pakai laptop ini, jadi tinggal slide aja gitu, tinggal swipe gitu. Oke, untuk layarnya gue rasa nggak ada masalah, layarnya juga termasuk bagus seperti itu. Tadi kalau gue udah bahas layar, gue udah bahas desain, kita sekarang bahas performanya nih. Kalau ngomongin soal performa, sebenarnya di awal udah gue kasih tahu juga kalau dia pakai
Intel Core i7 generasi 13. Intel Core i7 generasi 13 ini tapi nggak dipakein GPU card ya, atau GPU discrete, alias dia cuma punya GPU integrated. GPU integratednya sendiri dia pakai Intel Iris Xe. Integrated graphic cardnya sendiri dia pakai Intel Iris X Graphics. Sebenarnya kalau dibilang dia tuh kenceng sih kalau dipakai buat kerja, karena selama gue pakai ngetik, terus gue perpindahan antar aplikasi, buka Google Chrome dengan tab yang banyak, bahkan lebih dari 10 gitu, itu bisa dihandle dengan baik. Terus juga gue coba editing online-nya, buka Canva, seperti itu aman. Terus juga buka Word, buka program standar buat kerja lah, Word, Excel, PowerPoint, semuanya aman, nggak ada kendala. Perpindahan antar aplikasinya juga terasa smooth. Lagi si spek yang cepet ini berpengaruh banget sama si pengalaman kalian pakai si layar touchscreen-nya. Touchscreen-nya seperti yang gue bilang sebelumnya, touchscreen-nya terasa smooth. Pokoknya kalau misalnya ngomongin performa untuk bekerja, itu gue rasa nggak ada keluhan sama sekali. Tapi misalkan kalian mau coba paksa laptop ini buat main game nih, karena gue juga penasaran sih, karena dia punya aplikasi bawaan Omen Gaming Hub. Nah jadinya gue coba install Shadow of Tomb Raider. Sebelum main gue coba benchmarking dulu, karena si Shadow of Tomb Raider ini kan punya fitur benchmark. Gue atur lah di resolusi HD 1280 x 720 pixel di settingan grafis lowest yang paling terendah. Hasilnya gimana? Dia cuma dapat di kisaran 29 fps rata-ratanya. Yang mana ini sebenarnya masih playable sih, nggak terlalu yang kalau kalian cuma mau sekedar tahu jalan cerita aja sih masih bisa dipakai. Tapi kalau kalian gaming berat, gue rasa laptop ini memang nggak cocok dipakai buat gaming. Tapi nggak berhenti di situ aja, buat tahu lebih jelas mengenai performanya, gue juga coba benchmarking pakai beberapa aplikasi pengujian sintetis. Misalkan yang pertama gue coba itu gue pakai pengujian PCMark. Laptop ini dapat hasil di 5118. Yang mana di sini skornya cukup bagus ya untuk pekerjaan sehari-hari tandanya. Misalkan kalian buat digital creation, terus juga foto editing, skornya di 9965. Terus juga buat produktivitas, semuanya aman gitu. Masih bisa banget dipakai buat bekerja, sesuai sama pengalaman gue sehari-hari pakai. Nggak berhenti di itu aja, gue juga coba lagi ngelakuin pengujian di Cinebench R23. Di Cinebench R23, CPU-nya tuh dapat skor di 5538 poin. Terus kalau buat CPU-nya, dia pakai di 1514 poin. Sebagai perbandingan, ini sebenarnya laptop ini udah punya CPU yang kategori buat kerja tuh udah cepet banget sih, udah kenceng, aman dipakai buat bekerja gitu. Pokoknya buat penunjang sehari-hari CPU-nya tuh ngebantu banget. Karena gue penasaran lagi, gue coba juga ngelakuin pengujian di 3D Mark. Hasilnya si Intel Xe ini dapat skornya tuh di 1489. Emang bukan skor yang tinggi banget gitu, tapi setidaknya gue tau lah bagaimana kemampuan si Intel Iris ini. Emang agak sesuai sama yang tadi gue coba di pengujian Shadow of Tomb Raider seperti itu. Kesimpulannya gimana nih si performa laptop ini? Performanya gue akuin cukup bagus ya kalau buat kerja seperti itu. Multitasking karena RAM-nya luas 32 GB. Oh ya, penyimpanannya juga dia 2 TB. Jadi kalian pakai buat nyimpan banyak file itu enak banget. Terus juga kan udah SSD. Jadi mau copy filenya gitu terasa cepat. Sebenarnya buat performa buat kerja gue akuin top banget. Tapi kalau buat gaming emang bukan peruntukannya ya, karena dia bukan laptop gaming seperti itu. Terlebih lagi, walaupun dia bukan laptop gaming, tapi dia punya kipas ya. Pada saat gue coba pengujian yang Tomb Raider tadi, kipasnya agak berbunyi cukup kencang sih, tapi nggak sekencang-kencang laptop gaming seperti itu. Tapi setidaknya dia punya sistem pendingin yang masih cukup bagus. Pada saat gue pakai seharian kerja juga nggak ada panas yang berlebih sampai ngeganggu di tangan seperti itu. Oke, itu buat masalah performanya nih. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu bagian kamera, webcam. Nah, karena ini laptop untuk kerja, tentu laptop ini harus punya webcam yang memumpuni. Karena mungkin kalian pakai buat konferensi online lah, kan kayak Zoom Meeting atau Teams, atau kalian pakai Discord, ataupun kalian bisa pakai Google Meet juga kan tentunya. Laptop ini punya kamera yang menurut gua hasilnya sangat bagus ya buat kategori webcam seperti itu ya. Detail di muka kelihatan, terus juga dynamic range-nya bagus, background di belakangnya itu kelihatan jelas seperti itu. Yang terpenting lagi, muka kita kelihatan jelas seperti itu. Nah, kalau buat hasil videonya gimana sama fotonya gimana, langsung aja nih gue tampilin. Oke, ini hasil kamera dari laptop HP Spectra X360 IF 2000 TU. Nah, si laptop ini bisa kalian sendiri, ini gue nggak pakai ini ya, mikrofon ini. Mungkin ini langsung dari si laptopnya, mikrofonnya gimana hasilnya.
Buat detail gambar sih kelihatan banget jelas ya, kayak kumis gue nih masih kelihatan, terus juga ya bercak-bercak di wajah masih kelihatan, rambut detailnya emang nggak terlalu detail banget bilang, background di belakang juga kelihatan jelas seperti itu. Kumis, gue rasa ini buat webcamnya tuh terasa bagus ya, seperti itu. Oke, ini di resolusi Full HD 30 fps. Gue rasa Full HD 30 fps buat konferensi Zoom meeting ini udah terasa aman banget seperti itu. Oke, ini buat hasil videonya. Nah, tadi kalian udah lihat sendiri kan gimana hasil kamera dari si webcam ini. Webcamnya sebenarnya udah punya kualitas yang mumpuni, terus juga dia punya sistem lock gitu ya, jadi kalian nggak perlu khawatir anti spy lah, biar nggak dimata-matai seperti itu. Terus juga mikrofonnya bisa di on off juga, gampang juga, tinggal pencet tombol F8 buat matiin mikrofonnya. Terus juga tombol shutter kameranya tuh ada di bagian sebelah tombol powernya gitu, dia buat hasil kameranya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang sebenarnya cukup esensial dari sebuah laptop, yaitu baterai. Baterai si HP Spectre X360 ini dia punya kapasitas 66 Wh dengan pengisian daya 60 Watt pakai USB Type-C. Sebenarnya dengan USB Type-C gue rasa ini terasa aman banget ya, jadi kalian bisa pakai ya chargeran Type-C gitu, nggak perlu repot bawa chargeran banyak. Tapi ya alangkah baiknya kalian pakai charger bawaan ya tentunya kan. Nah, untuk kualitas baterainya gimana sih, daya tahan baterainya? Selama gue pakai buat ngetik selama kerja seharian, laptop ini bisa bertahan di sekitar 5,5 jam. Dengan gue sambungin ke Bluetooth, terus juga koneksi WiFi, gue ngetik-ngetik di brightness sekitaran 40%-an lah, nggak nyampe 100% atau lebih dari 50%. Karena di dalam ruangan seperti itu. Ini termasuk baterai yang cukup awet ya di 5 jaman. Kalau buat pengisian dayanya gimana? Sebenarnya pengisian dayanya gue rasa cukup lama ya. Pengisian dayanya tuh di 2,5 jam baru dia bisa full, yang mana ini mau waktu cukup lama ya. Dengan waktu 2,5 jam kalian bisa pakai 5,5 jam, bisa kalian kalkulasi sendiri gimana sesuai kebutuhan kalian. Kalau buat gue sendiri sebenarnya udah terasa cukup ya, jadi pada saat ngecasnya gue tinggal ya udah sambil ngetik, kalau udah baterainya low ya udah tinggal sambil dicas aja gitu, ntar baterainya penuh cabut seperti itu. Buat baterainya gue masuk tergolong awet meskipun ngecasnya cukup lama. Sistem operasinya sendiri dia pakai Windows 11 Home Single Language. Terus juga dia udah punya bawaan Microsoft Office 2021, yang mana itu udah ada Excel, ada Microsoft Word, terus PowerPoint, jadi kalian nggak perlu repot lagi buat install si aplikasi yang standar buat ngetik-ngetik dokumen lah. Secara keseluruhan, kalau sistem operasi kalian udah tahu sendiri Windows 11 kayak gimana, cuma ini Windows 11-nya makin maksimal performanya ya, karena UI-nya kan udah friendly lah ya, friendly sama touchscreen. Jadi layar touchscreen dengan Windows 11 gue rasa ini kombinasi yang cukup bagus. Terus juga touchscreen-nya nggak delay seperti itu. Buat sistem operasi gue nggak ngerasa ada masalah yang berganggu seperti itu. Oke, ini tadi gue udah bahas semuanya ya, dari desain, performa, layar, kamera, terus juga baterai, sama sistem operasinya dari HP Spectre X360 14IF 2000 TU. Namanya panjang banget sih. Nah, secara keseluruhan gimana sih mengenai laptop ini? Laptop ini cocoknya buat siapa? Ya, laptop ini sangat cocok buat kalian para pekerja ya, ataupun kalian pakai buat presentasi enak gitu, buat bisnis Xmooth cocok sih pakai laptop ini. Desainnya juga elegan, jadi kalian nentengnya tuh terasa premium banget. Terus juga dia kan layarnya bisa diputar 360 derajat. Performanya kalau dipakai buat kerja cukup oke, tapi kalau buat gaming, ini nggak masuk list lah, karena emang bukan laptop gaming juga tentunya. Kalau buat konferensi online gitu, juga terasa nyaman dengan kameranya yang punya kualitas bagus. Pokoknya kalau dipakai buat kerja, laptop ini cocok banget ya. Apalagi kalian yang punya mobilitas tinggi, nggak pakai sakit punggung, dengan kombinasi berat sama ukurannya, bisa ya tas kalian masih bisa lebih luas seperti itu. Buat harganya sendiri, si laptop ini dijual dengan harga 29,99 juta rupiah, alias 30 juta kurang 1.000. Nah, itu di website resminya HP. Tapi mungkin kalian bisa cari di marketplace yang harganya bisa lebih murah, ataupun di tempat-tempat lain ya, tentu tidak jauh beda gitu ya. Tapi patokan harganya di 29 juta rupiah, 29,9 juta rupiah, alias 30 juta kurang 1.000. Jadi ya mungkin teman-teman juga yang pengen kuliah pakai laptop ini gue rasa masih bisa dipakai banget, malah cocok ya, supaya kalian nggak sering main game gitu ya, biar skripsinya cepat selesai. Oke, itu tadi review mengenai HP Spectre X360 14IF 2000 TU. Namanya panjang banget ya. Jadi segitu aja review dari gue. Semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian yang nyari laptop baru buat kuliah atau buat kerja. Jadi dapat referensi baru lah, bisa jadi referensi buat kalian seperti itu. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!